Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Islamia, ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengungkapan Environmental, Social, and Governance, Tingkat Korupsi dan Manajemen Laba yang dibimbing oleh Bapak Sumiana. Penelitian ini dilatar belakangi itu terkait dengan isu keberlanjutan menjadi tren global yang dipertimbangkan baik perusahaan maupun organisasi global seperti SASB dan PBB. Nah, pada tahun 2015, PBB ini mengesahkan 17 tujuan utama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, isu lingkungan, dan pelaporan perusahaan yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPMG secara global, ini terjadi peningkatan selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 43% menjadi 71% yang melaporkan terkait dengan keberlanjutan. Nah, survei ini dilakukan pada 4.821 perusahaan. Nah, berdasarkan laporan dari GRI pada tahun 2022, ini juga melaporkan terkait dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan di wilayah Amerika Utara dan Asia Selatan. Ini juga mengalami peningkatan. Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah profesional yang bersertifikat dan integrasi SDGs ke dalam laporan perusahaan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan pengungkapan informasi ESG ini menjadi isu penting belakangan ini karena adanya tekanan global. Jadi sebagian dari pemangku kepentingan ini beranggapan ketika perusahaan mengungkapkan informasi ESG ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan, meningkatkan manajemen resiko, reputasi perusahaan, dan kredibilitas perusahaan. Nah, selain itu, juga adanya berbagai masalah terkait dengan lingkungan sosial dan tata kelola. Nah, dari sudut pandang lingkungan, ini terdapat masalah terkait dengan pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat. Nah, untuk sudut pandang dari sosial ini terdapat diskriminasi gender, rendahnya tingkat keselamatan karyawan, dan ketidaksetaraan pendapatan. Sementara dari perspektif tata kelola ini, adanya peran kepemimpinan yang sering disalahpahami. Nah, sebenarnya konsep dari USG itu sendiri ini sudah diperkenalkan oleh PBB pada tahun 2006. Namun adanya tekanan global beberapa tahun terakhir ini membuat semakin banyak perusahaan menggunakan ESG sebagai dasar untuk pelaporan keberlanjutan. Nah, selanjutnya terkait dengan literatur eh, hubungan ESG dan manajemen laba ini ada dua pendapat yang berbeda. Nah, untuk pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi ESG ini berupaya untuk memenuhi harapan dari pemangku kepentingan dan menerapkan kontrak sosial, sehingga dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba. Nah, untuk pendapat yang kedua ini terkait dengan masalah keagenan. Ternyata dapat memotivasi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Jadi, pengungkapan ESG ini digunakan untuk mengalihkan perhatian pemangku kepentingan untuk menyembunyikan perilaku manajemen laba. Nah, selanjutnya terkait dengan tingkat korupsi. Jadi ada kecenderungan budaya korupsi suatu negara ini akan merasionalkan perilaku curang, termasuk perilaku manajemen laba. Korupsi ini kan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat berdampak pada pengikisan kepercayaan masyarakat dan penurunan standar etika warga negara. Nah, untuk itu penelitian ini berargumen adanya isu keberlanjutan yang menjadi isu global ini mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal, sehingga perusahaan diminta untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan harus memastikan kelangsungan hidup dan profitabilitas mereka. Oleh karena itu, CEO dapat mengadopsi perilaku Catherine untuk memenuhi preferensi tersebut dengan mengungkapkan informasi ESG
dan menggunakan akrual abnormal untuk memenuhi ekspektasi finansial dan menjaga harga saham perusahaan tetap tinggi. Nah, argumen selanjutnya dari kacamata fraud triangle teori, ini perusahaan yang berada di negara korup, ekosistemnya juga korup sehingga kebebasan untuk melakukan praktik manajemen laba menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, penelitian ini menyusun 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh pengungkapan ESG terhadap manajemen laba. Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat korupsi dengan bobotan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, apakah tingkat korupsi ini mampu memoderasi hubungan antara pengungkapan ESG dan manajemen laba. Nah, penelitian ini ingin mencapai 3 tujuan, yaitu yang pertama, penelitian ini ingin menyelidiki pengaruh pengungkapan ESG terhadap manajemen laba dengan memperlakukan ESG sebagai 3 dimensi yang terpisah. Nah, tujuan kedua, ini peneliti ingin menyelidiki pengaruh tingkat korupsi pada level perusahaan terhadap manajemen laba dengan mentransformasi data tingkat korupsi pada level negara. Yang ketiga, penelitian ini lebih lanjut ingin menyelidiki tingkat korupsi ini dapat memoderasi hubungan antara pengungkapan ESG dan manajemen laba. Nah, penelitian ini memiliki 2 kontribusi. Yang pertama, kontribusi teoritis. Jadi, penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya yang belum banyak diteliti lebih lanjut dengan model dan sampel yang lebih luas. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pengaruh pengungkapan ESG dan praktik manajemen laba dengan menggunakan pendekatan catering teori. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan fraud triangle teori dan pengaruh tingkat korupsi dalam hubungan pengungkapan ESG dan manajemen laba. Kontribusi yang kedua yaitu kontribusi praktis. Ini penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi dan pengambil keputusan dalam perusahaan terkait dengan pengungkapan ESG serta dampaknya terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini juga mendorong perusahaan lebih fokus pada praktik keberlanjutan dengan konsep ESG. Nah, bagi regulator, ini bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong pengungkapan ESG yang berkualitas dan meminimalkan praktik manajemen laba. Selanjutnya yaitu landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi ada dua landasan teori. Yang pertama adalah catering teori. Jadi praktik catering ini dilaksanakan oleh CEO yang melayani pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, perilaku catering ini mengasumsikan bahwa pengungkapan ESG yang baik ini dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan sehingga manajer melakukan praktik manajemen laba untuk memastikan bahwa pengungkapan ESG terlihat lebih positif dan konsisten. Nah, perilaku catering mempertimbangkan reaksi pasar terhadap pengungkapan ESG. Manajer cenderung menggunakan manajemen laba untuk menciptakan gambaran yang lebih positif terkait kinerja perusahaan. Perilaku catering juga mempertimbangkan preferensi pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang memiliki praktik bisnis yang berkelanjutan. Manajer menggunakan praktik manajemen laba untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu ESG. Setelah CEO mengadopsi praktik catering, nah manfaat yang diperoleh adalah menarik minat investor dan kenaikan harga saham, sehingga CEO mendapatkan insentif kinerja yang lebih besar. Selanjutnya, landasan teori yang kedua yaitu fraud triangle teori. Itu korupsi ini merupakan salah satu bentuk tindakan kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari kacamata teori ini. Nah, itu tekanan.
dapat mencakup kebutuhan finansial, keinginan untuk berkuasa, atau kebutuhan untuk memenuhi harapan atau tuntutan tertentu. Sedangkan rasionalisasi ini mencakup pembenaran atas tindakan korupsi. Sedangkan peluang itu sendiri ini merujuk pada lemahnya pengendalian internal dan kurangnya transparansi. Jadi ada kecenderungan budaya korupsi akan merasionalisasi praktik perilaku tidak etis seperti praktik manajemen laba. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, terdapat peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas kecurangan. Nah, selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Sebelumnya saya akan memperjelas kembali untuk landasan teori yang digunakan. Jadi untuk catering teori itu sendiri digunakan untuk hipotesis yang pertama, dan untuk fraud triangle teori ini digunakan sebagai landasan hipotesis kedua dan ketiga. Nah, untuk hipotesis yang pertama, pada penelitian ini berdiri pada asosiasi positif dengan argumen bahwa untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal, untuk melaksanakan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat yang sama, ini manajer akan melakukan praktik manajemen laba. Jadi berdasarkan teori catering, CEO melayani pemangku kepentingan dengan mengungkapkan lebih banyak informasi ISG. Di saat yang sama, ini manajer menggunakan akrual abnormal untuk memenuhi ekspektasi finansial dan menjaga harga saham perusahaan ini tetap tinggi. Jadi untuk hipotesis pertama ini dirumuskan sebagai berikut. Untuk hipotesis 1A ini pengungkapan environmental berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Untuk hipotesis 1B ini pengungkapan sosial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Untuk hipotesis 1C ini pengungkapan governance berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, untuk hipotesis yang kedua ini juga berdiri pada asosiasi positif. Nah, selain dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan positif, selain itu juga didasarkan pada fraud triangle teori. Jadi adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi ini membuat individu profesional melakukan tindakan kecurangan. Di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, terdapat peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas kecurangan termasuk manajemen laba. Nah, hal ini disebabkan yang pertama itu korupsi dapat melemahkan supremasi hukum dan efektivitas pemerintah. Yang kedua, kualitas laba cenderung lebih rendah dalam lingkungan korupsi. Yang ketiga, perusahaan yang beroperasi di lingkungan korup ini cenderung memiliki asimetri informasi yang lebih tinggi dan kualitas informasi yang lebih rendah. Dengan demikian, hipotesis yang kedua itu tingkat korupsi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, perusahaan yang berada di negara korup, ekosistemnya juga korup. Dengan kondisi tersebut, kebebasan melakukan manajemen laba menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk hipotesis yang ketiga, tingkat korupsi ini akan memperkuat hubungan pengungkapan dari ESG itu sendiri terhadap manajemen laba. Selanjutnya, untuk desain penelitian, untuk metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Periode pengungkapan pada penelitian ini tahun 2016 sampai dengan 2022. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan energi yang terdapat di Thomson Reuters selama periode pengamatan. Sedangkan teknik pengambilan sampel itu menggunakan purpose sampling dengan kriteria perusahaan energi yang terdaftar di Thomson Reuters selama periode pengamatan. Perusahaan ini memiliki skor masing-masing pilar ESG dan tercatat di Thomson Reuters secara berturut-turut selama periode pengamatan. Yang terakhir itu perusahaan memiliki data keuangan yang lengkap dan relevan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, sumber data yang digunakan itu ada Thomson Reuters, Transparency International, World Bank, dan The World Factbook.
Nah, variabel dan pengukuran yang digunakan itu ada variabel independen, pengungkapan ISG. Nah, ini diukur dengan masing-masing pilar dari ISG dari Thomson Reuters. Untuk tingkat korupsi itu diukur dengan CPI, tingkat negara, kemudian ditransformasi menjadi tingkat perusahaan. Untuk variabel dependen itu manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner, dan ada beberapa variabel kontrol yang digunakan, yaitu pada level perusahaan ada ukuran perusahaan, hutang, profitabilitas, arus kas operasi, market to book, pandemi COVID. Dan pada level negara itu menggunakan sistem hukum dan PDB. Nah, untuk analisis regresi itu ada model 1 sampai 3 ini untuk menguji hipotesis pertama, dan model keempat ini untuk menguji hipotesis yang kedua, model kelima sampai dengan 7 ini menguji hipotesis ketiga. Nah, sekian presentasi proposal tesis yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.